Ya, kita record. Nah, tadi kita ulangi kembali ya bahwa untuk menggunakan K-means cluster, kita perlu ada 3 library ya. Di sini ada library cluster, library tidyverse, library fact2extra, di mana library cluster ini adalah untuk algoritma clusteringnya, library tidyverse ini untuk data manipulation-nya, kemudian library fact2extra ini adalah untuk visualisasi data ya, sehingga tiga library ini perlu kita install dan kita panggil ya. Nah, Umi. Oke, nah berikutnya setelah itu ya setelah kita panggil library-nya, kemudian kita import ya datasetnya. Kita import datasetnya ya seperti biasa kakak sudah tahu ya cara mengimport dataset. Nah, setelah kita mengimport dataset, kita lihat dulu nih apakah data kita tadi mengandung missing value atau tidak ya. Jadi sebelum kita menerapkan teknik data mining, kita harus lakukan proses data. Nah, berhubung data kita ini tidak ada missing value dan skalanya pun juga sama gitu ya. Itu kan sama. Jadi ya di sini tidak ada cara kita lihat apakah dia itu terdapat missing value atau tidak. Di sini ya fungsinya is.na dalam kurung nama filenya ya, nama datanya tadi. Kalau seandainya di sini false itu artinya tidak terdapat missing value. Kalau seandainya nanti hasilnya itu ada NA itu ya berarti terdapat missing value di kolom atau baris itu ya. Ya. Jadi kita lihat dulu nih apa namanya data kita. Oh, sorry ya. Tadi saya salah ini ya. Oke, saya import saya lagi ya biar tadi soalnya saya timpa. Ya, ini saya import sekali lagi. Dia itu kan bentuknya Excel ya, berarti from Excel. Oke, kita browse ya. Tadi saya nyimpannya di mana? Ini. Oke ya, kita import. Oke, saya lihat lagi ya nilainya. Nilai MHS. Nih ya. Nah, kita lihat di sini kita ada 10 baris ya, 10 baris full record, di mana di sini kita terdapat ada 3 kolom ya, UTS, tugas UAS. Nah, di sini tidak terdapat missing value ya, tidak terdapat missing value dan juga skalanya pun sama ya satuannya. Jadi kalau seandainya tidak terdapat missing value dan skalanya pun sama, tidak perlu ya, tidak perlu kita lakukan proses data. Kalau seandainya datanya tidak ada missing value dan tidak ada dan skalanya pun sama ya. Jadi kita nggak perlu lakukan proses data di sini jadinya. Nah, berikutnya karena di sini kita mengolahnya itu karena kita di sini mengolahnya itu dalam bentuk kalau di R itu kan kalau kita mau mengolah data kita itu harus dalam bentuk data frame ya. Dalam bentuk data frame. Kalau seandainya dia itu tidak dalam bentuk data frame nanti dia tidak bisa diolah ya, tidak bisa dilakukan perhitungan-perhitungan matematika gitu. Jadi di sini kita akan konversi ya bentuk ini istilahnya tuh apa ya data kita itu bentuknya namanya table ya table. Nah kita akan konversi data kita ini dalam bentuk data frame ya. Nah oke ya. Nah di sini saya bikin seperti ini new uh, new nilai MHS berarti kita bikin dalam bentuk yang baru ya dalam bentuk data frame. Di sini saya kasih nama variabelnya yaitu adalah new nilai MHS ya. New nilai MHS sama dengan S
dot data frame. Nah ini s dot data frame. Kemudian nama file tadi ya, nilai MHS. Di sini tujuannya adalah tadi kan kita punya file ya, bentuk Excel namanya nilai MHS. Nilai MHS ini masih dalam bentuk table istilahnya. Kita akan konversikan bentuk ini menjadi data frame karena kalau di R itu harus kalau datanya mau diolah kita harus jadikan dalam bentuk data frame dulu gitu ya. Nah, jadi di sini kita lakukan konversi. Jadi di sini variabelnya saya jadikan namanya ini new nilai MHS sama dengan s.dataframe nilai MHS. Jadi saya akan konversikan file nilai MHS tadi dari bentuk Excel menjadi data frame ya. Seperti itu. Oke, saya enter. Coba saya panggil ya nilai yang sudah kita convert new nilai MHS, enter. Nah, jadi di sini dia sudah berbentuk ini ya data frame ya. Oke ya, nah di sini saya copy aja ini biar saya taruh di kolom chat. Ya. Kemudian di sini kita mau lihat struktur datanya. Apakah benar data kita yang baru tadi yang sudah kita konversi ini apakah benar-benar menjadi data frame ya? Oke. STR kemudian nama filenya. Ini adalah kita ingin melihat struktur datanya ya. Nah, dari struktur datanya terlihat bahwa benar nilai yang kita konversi tadi telah berubah menjadi bentuk data frame ya. Karena kalau di R itu kita mau ngolah data itu harus dalam bentuk data frame. Oke ya. Oke, sampai sini masih bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Bisa, Bu. Yang lain gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, oke. Kita sedang menyiapkan data. Ini belum loh ya, maksudnya belum sampai teknik data miningnya. Ini baru nyiapin data. Jadi syaratnya kalau di R itu datanya harus dalam bentuk data frame ya. Jadi kalau kita punya data yang bentuknya Excel, CSV ataupun TXT, kita panggil kemudian kita convert ya. Nah, cara mengkonvertnya ini s.data frame artinya kita mengkonvert ke dalam bentuk data frame ya. Oke, kalau udah apalagi yang kita lakukan? Ya, kita lihat dulu nih materi kita. Oh, mana nih. Oke, kita lihat dulu kita lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama objek itu. Kita akan mengubah nama objeknya itu supaya gimana ya istilahnya. Coba lihat kita balik lagi ya ke R. Gini. Kalau seandainya kita mau terapkan teknik data mining saat kita uh, apa namanya tuh menghitung ya. Nah, ketika kita menghitung, tentunya kan yang nama mahasiswa ini kan nggak ikut dihitung ya nama yang keikut dihitung itu adalah ini ya yang angka-angka ini ya UTS, tugas, UAS ini kan yang ikut hitung-hitung gitu. Nah, yang nama mahasiswa itu kan nggak ikut dihitung. Nah, sementara di dalam data kita ini kan dia ada kolom nama mahasiswa. Jadi di sini kita akan akan membuat nama mahasiswa ini menjadi label aja. Jadi dia nggak keikut hitung ya. Jadi yang nama mahasiswa ini hanya menjadi label ya, menjadi label gitu. Nggak keikut hitung. Oke, jadi di sini saya ya di sini ya. Di sini artinya di sini ya kita menggunakan row names. Jadi fungsi row names. Jadi yang ada nama itu hanya yang nama tadi ya ada nama-nama mahasiswa itu hanya menjadi label ya, menjadi label gitu. Jadi kita di sini kita menggunakan fungsi row names ya, row names. Oke. Ya, kita
Nih, jadi tadi kita punya apa nama filenya ini ya. New nilai MHS. Berarti kan kita kan mau jadikan nama mahasiswa ini ya. Berarti dolar nama mahasiswa. Kemudian fungsinya apa lagi nih? Oh sorry, raw names ya. Saya pun agak lupa. Nih, saya ulang ya. Di sini kita akan jadikan nama mahasiswa ini hanya sebagai label, ya, tidak ikut perhitungannya. Oke, berarti di sini kita panggil fungsi raw names. Ya nih, fungsi raw names itu eh, ini ya untuk hanya sebagai label. Gitu. Jadi kita ganti ya. Di sini kita panggil fungsi raw names, kemudian nama nilai MAS dolar nama mahasiswa sama dengan C dalam kurung nilai MHS dolar nama mahasiswa ya. Oke, berarti yang menjadi raw names itu adalah yang ini ya, nama mahasiswa. Oke, coba kita enter. Oke, kayaknya saya ada salah ya, sebentar ya. Oke, sayangnya salah. Oke, saya ulangin ya. Raw names ya. Oh ya, gini. Raw names, oh nama datanya. Sorry ya, tadi salah. Nilai MHS. Nah ya, raw names untuk data nilai MHS ini. Oh ya, nama data kita tadi apa sih? New nilai. Oh ya, sorry ya, saya salah-salah terus ini nama ini. Saya ulangin ya. Raw name, kemudian nama file kita tadi yang baru itu adalah new nilai MHS. Oke. New nilai MHS sama dengan C. New nilai MHS dolar nama mahasiswa. Oke, artinya di sini nama mahasiswa. Ya, jadi di sini pada file new nilai MHS nama mahasiswa ini akan kita jadikan sebagai label saja ya, tidak terikut dalam perhitungan Kemenklasper. Dia hanya menjadi label. Jadi yang ikut dihitung itu yang ini ya, data-data numeriknya UTS, tugas UAS. Jadi kita di sini menggunakan fungsi yang namanya raw names ya. Oke, saya enter. Oke, coba saya ini ya, saya kopikan ke kolom chat biar bisa juga. Nah, coba kita panggil ya, new new nilai MHS ya. Sekarang bentuknya udah jadi gimana sih datanya? Nah, jadi di sini tuh bentuk data kita jadi seperti ini nih. Nah, yang ini apa yang nama-nama itu menjadi label aja. Jadi nih, yang sebelah sini tuh jadi dia tidak tidak menjadi kolom data lagi ya, dia hanya menjadi label saja. Nah, tapi Bu, ini masih ada. Oke, yang ini kita akan hapus ya, yang kolom nama mahasiswa itu akan kita hapus ya, akan kita hapus. Jadi sisanya tinggal UTS, tugas UAS sama labelnya aja. Yang kolom nama mahasiswa ini akan kita hapus ya. Kita hapus. Oke ya, kita panggil dulu di sini uh, new, saya saya ubah dulu ya nama variabelnya, takutnya saya oprek-oprek ini nanti ini hilang ya. Saya ganti aja lagi. Saya ganti variabelnya baru, takut saya salah. New nilai mahasiswa 1 itu sama dengan new nilai mahasiswa kita buang. Nah, kan kita mau pakai yang mana? Kita kan mau cuman pakai UTE yang ini ya.
kolom UTS, kolom tugas, kolom UAS. Yang kolom nama mahasiswa ini kan nggak mau kita pakai ya di sini karena pada perhitungan Kemins ya, algoritma Kemins itu cuma bisa menghitung yang nilai numerik ya, sementara nilai karakter seperti ini tuh nggak bisa ya, dan ya jadi nggak bisa diproses, sehingga di sini kita akan hapus nih, kita akan hapus kolom nama mahasiswa. Nah, sehingga di sini kita bikin ya variabel baru namanya new nilai MHS1 sama dengan filenya ini kan tadi ini ya namanya new nilai MHS buka kurung siku -1. Artinya di sini tuh kita mau buang kolom 1. Kolom 1 ini kan ini ya nama mahasiswa ya, kolom 1. Makanya di sini kita buang. Kita buang kolom 1 ini, kita buang ya. Oke, coba saya enter. Coba saya panggil ya. New nilai MHS1. Enter. Nah, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Yang nama-nama tadi itu hanya sebagai label, tidak terikut menjadi data yang akan diproses oleh Kemins Cluster. Jadi untuk Kemins Cluster itu hanya diproses ini UTS, tugas, sama UAS ya. Jadi hanya data-data numerik aja nih yang implement yang kita gunakan, sementara yang nama-nama tadi itu menjadi label aja. Oke ya. Coba nih, saya copy, saya taruh di kolom chat ya. Nah nih. Oke, sampai sini sudah bisa menyajikan seperti ini. Biar kita bisa lanjut. Bisa, Bu. Oke ya, oke bisa ya. Bu. Nah, kita data preparation-nya kita udah beres ya. Kita udah beres data preparation-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini ya. Teknik data mining-nya. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Oke ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi ini. Fungsi Kemins ya. Fungsi Kemins. Lalu kita lihat ini aja deh. Kita lihat modul aja yang lebih jelas. Nah, ini modulnya nih. Oke ya. Nah, ini ya. Kita akan coba untuk proses clustering 2 cluster. Kita coba aja cluster 2 cluster ya. Nah, di sini ini variabelnya saya bikin K2, artinya clustering 2 ya. Sebenarnya namainnya itu mah bebas ya. Bebas. Saya bikin aja lah untuk gampang ya. K2 fungsi Kemins, ya kita panggil fungsinya Kemins. Kemudian nama datanya, kemudian centers itu adalah banyaknya cluster ya. Kemudian nstart itu ya 25 ini apa ya, parameter aja gitu ya. Coba kita copy aja ya biar cepat. Oke, saya ke sini. K2 sama dengan Kemins ya. Kemudian ini nilainya, filenya new nilai MHS1 ya. Oke, enter. Coba saya panggil K2. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Saya copy ya. Saya taruh di sini. Oke. Nah, ini kita sudah dapat nih hasil klasternya. Yang ini UTS, tugas, UAS. Yang ini adalah centroid akhir ya. Ini centroid akhir ya. Jadi di sini ini ada ya centroid terakhirnya. Kemudian ini adalah hasil klasternya ya. Kita dapat nih Ani klaster 1, Budi klaster 1 dan seterusnya. Kemudian within cluster sum of square. Jadi kita mau lihat ukurannya, errornya itu adalah ini ya. Ini ada ukurannya. Semakin kecil ukurannya semakin bagus. Jadi kalau kita mau lihat apakah dengan 2 cluster, apakah dengan 3 cluster, apa dengan 4 cluster, kita lihat dari sini, kita membandingkan. Kalau dengan 2 cluster, sum square errornya berapa? Kalau seandainya kalau dengan 3 cluster,
sum square error-nya berapa. Jadi semakin kecil sum square error itu akan semakin baik gitu ya. Jadi nanti kita akan gunakan metode elbow ya, metode elbow untuk membandingkan ya, klaster berapa sih yang berapa banyak klaster yang paling optimum, apakah dengan menggunakan 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster untuk kasus ini ya. Gitu. Dengan kita membandingkan sum square error. Jadi ukurannya itu adalah sum square error ya. Jadi makin kecil sum square errornya maka makin bagus itu klasternya. Nah, di sini ya ini kita bisa lihat klaster sum square errornya ya. Untuk klaster 1 sum square error-nya 1665, untuk klaster 2 1632. Nanti kita bandingkan kalau seandainya kita menggunakan 3 klaster, 4 klaster, 5 klaster ya. Oke, nah sampai sini sudah bisa? Sudah muncul ini? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lakukan visualisasi. Kalau tadi kan ini ada sih vektornya ada, tapi kan kurang bagus ya kalau seandainya tidak ada visualisasi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi fvis cluster ya. Ini untuk visualisasi hasil clusteringnya. Jadi di sini saya copy ya. Oke, saya copy ini. Kita balik lagi ke RStudio-nya. Oke, nah ini fvis cluster. K2 ini adalah hasil cluster yang tadi ya. Ini variabel cluster yang tadi. Data. Nah, datanya kita sesuaikan dengan data kita ya. Data kita tadi namanya new nilai MHS1 ya. Enter. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasil visualisasinya. Jadi kita bisa lihat nih, yang masuk di klaster 1 itu, yang masuk ke klaster 1 itu siapa aja ya. Nah, kita bisa lihat ini visualisasinya yang masuk klaster 1 itu adalah ada Ani, ada Gary, ada Hari, ada Cici, ada Budi, ada Budi. Yang masuk klaster 2 itu ada Ina, Eni, Jenny, dan Fanny gitu. Nah, jadi kita bisa visualisasikan. Kalau tadi kan bentuk vektornya tuh begini ya. Ada gitu, tapi kan kurang bagus gitu ya penyajian data. Jadi kita mau lakukan penyajian datanya ya ini ya dalam bentuk visualisasi seperti ini. Oke, silakan dicoba. Oke ya, kita lanjutkan. Ini sudah bisa semua ini? Gimana, udah bisa semua ini? Saya akan mau lanjutkan ke ukuran bagaimana mau menentukan apakah 2 klaster, 3 klaster, atau 4 klaster yang bagusnya. Di R saya fvis clusternya nggak mau, Bu. Sudah install nggak Vecto Extra? Udah, Bu. Sudah. Pak, sudah panggil nggak ininya? Panggil library Vecto Extra-nya udah belum? Udah juga, Bu. Udah. Errornya apa katanya? Boleh share screen nggak? Ntar saya stop ke multiple ya, saya stop. Stop share dulu. Fvis error in fvis cluster K2. Could not find function fvis cluster. Tadi installnya berhasil ya. Coba panggil lagi library-nya. Coba sekali lagi panggil. Library Vecto Extra. Itu ya. Udah.
error package dan fail load fail ggplot2. Oh, oke, ada error nih dalam sininya. Coba lagi panggil library-nya ggplot2, coba panggil dulu ya. ggplot2 ada nggak? Nah, ini kayaknya lagi ada error. ggplot2 udah install belum? Udah juga, Bu. Udah juga ya. Iya, ini errornya. Error package or non-fail load fail for ggplot2. Di errornya di ggplot2. Oh, ininya seri R kamu tuh. Nih, ada ini Erlang 104 already load, but yang di atas satunya is required. Berarti eh, versi R-nya yang kayaknya nggak mendukung ya. Jadi kayaknya perlu perlu di upgrade Di, lagi ya versi R-nya. di-update dulu ya, Bu. Iya, kayaknya R-nya itu perlu diinstal ulang. Kayaknya dia perlu ini yang apa R yang seri terbaru gitu. Dicoba aja. Jangan-jangan ya tadi karena ada yang perlu isi required gitu. Ya seri keberapa gitu. Soalnya di Oh, errornya gagal gagal load gitu ya, gagal load terus ya ada beberapa seri yang kayak gini nih. Ya nih, seri 110 is required. Coba lihat lagi. Atau begini, Kak, saya sih kalau nemu error tuh kadang-kadang saya copy errornya terus saya tanya ke Google. Coba balik lagi ke atas yang dari FWIS cluster itu. Nah, ini couldn't find function FWIS cluster. Nanti kamu copy aja ini kemudian paste ke Google, nanti baca-baca apa namanya tuh. Em, Biasanya kan ada kayak di Quora atau apa gitu kan orang atau Stack Overflow. Nah, nanti baca aja jawaban orang. Kenapa couldn't find function ini? Ya, kalau saya lihat sih masalahnya gagal load package ggplot2 karena seri dari R-nya. Gitu ya. Nanti kalau kamu masih penasaran, pinjam aja laptop temannya yang udah bisa gitu. ya. Baik, makasih, Bu. Ya, oke ya. Ini yang error tadi ya solusi tadi ya seri R-nya yang di upgrade. Oke, kita lanjutin ya. Tadi, tadi R. Oke, yang lainnya gimana? Sudah berhasil eh, visualisasi hasil clusternya? Sama kayak Iqbal, Bu. Error. Nor ya. Ya mungkin tadi seri R-nya ya. Mungkin nanti nanti dicoba aja kalau cari dulu ke Google ya. Apa sih masalahnya? Masalah masalah full and fight. Coba kalau saya penasaran cari ya. Full and fight function exit cluster ya. Apa kata dia nih? Ini masalahnya. Ada nggak ya masalah-masalah orang? Oke ya, nah ini saya googling kayaknya ada yang punya sama masalah ya. Golden Find ada nggak sih tadi saya nemu ada nggak sih penjelasannya ya? Ini kok nggak dijelasin ya sama dia. Error in this cluster. Golden Find function in this cluster. Oh,
Oke, yang tadi cold and fine Fis cluster itu berarti ininya ya apa nggak muncul ya di sebelah kanan R studionya itu visualisasinya muncul atau enggak? Dan jangan di cuma warning aja gitu. Muncul nggak? Nggak muncul, Bu. Nggak muncul ya. Oke ya, jadi kita cari lagi apa sih masalahnya? Maksud saya sih kalau kita ngelihat dari ininya sih kalau dari seri R-nya gitu. Karena nggak ada masalah ya sih cuma. Kalau saya cari-cari ini good and fine, good and fine. Ini terus kita lihat di sini ya. Ada nggak ya masalahnya? Hmm, kita lihat apa masalahnya. Ini kemudian Fs cluster ini. Hold and find function Fs cluster threshold. Jadi dia nggak ini ya, nggak meskipun di sini dia itu hold and find ini, tapi dia muncul ininya visualisasinya gitu. Apa ya masalahnya? Bingung juga apa karena seri dari R-nya gitu. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya berhasil nggak? Kalau punya saya versinya ketinggalan juga Bu, tapi grafiknya timbul. Grafiknya timbul ya. Timbul Bu. Oh. Oke, nah yang lain gimana? Ya, Zainul? Izin Bu, Ya. punya saya cluster plotnya muncul, tapi bentuknya sedikit berbeda Bu. Oh, gimana bentuknya coba saya observe dulu ya. Observe. Begini Bu, Tapi anggota klasternya sama atau enggak? sama Bu, Oh, sama, nggak apa-apa. Yang nggak penting, apa-apa. ya karena kan mungkin dia nggak apa membentuk plot apa ininya nih dimensinya ya bikin beda. Nah ini yang penting anggota klasternya itu sama ya, sama nggak ya sama saya coba. Anggota klasternya itu ada Eni, Fani, Ina, Jenny. Well, Eni, Fani, Ina, Jenny. Kalau di saya itu siapa ya anggota klasternya? Eni, Fani, Ina, Jenny sama sih. Ya, ini tuh yang bikin bedanya itu ininya dimensi apa sih ukuran ini ya ukuran. Jadi ya bisa ngebentuknya jadi beda ya seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting ininya itu sama ya anggotanya nih ada Ina, Jenny, Fani, nah, gitu nggak apa-apa. Ya, Oke, baik Bu, terima kasih. ya, ya. Kita bahas apa lagi? Oh ya, kita akan bahas ukuran ini ya, seberapa ukuran cluster berapa sih yang ini, yang optimal tuh berapa gitu kan? Karena kita nggak ada ukuran yang kita nggak tahu nih, apakah 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster, 5 cluster ya, kita nggak tahu. Nah, jadi di sini kita akan ini ya, nih kita bahas dulu determining optimal cluster ya. Jadi optimal cluster itu harus berapa gitu ya. Jadi di sini em, ada 3 ya, ada 3 strategi atau ada 3 inilah ya, ada 3 cara untuk menentukan optimal cluster. Yang pertama itu ada elbow method, silhouette, dan gap statistik. Nah, ini kita akan cobakan ya ketiga-tiganya untuk menentukan cluster yang optimal.
Oke ya. Nah, ini ada 3 cara ya untuk menentukan optimal cluster. Ada elbow method, ada silhouette method, ada gap statistic. Nah, kalau kita menggunakan yang pertama kita menggunakan elbow method itu ya. Nah, ini oke, ada yang versi bahasa Indonesianya nih. Nah, ini ya. Di modul yang modul yang udah saya share, silakan dibuka bab berapa ya? Bab ini ya, bab 8. Bab 8. Nah, ini silakan buka modul yang udah saya share di LMS, itu ada di bab 8, evaluasi kinerja teknik dalam data mining ya. Kita lihat di sini evaluasi kinerja ini ya, clustering. Coba kita lihat bagaimana kita mengevaluasi kinerja teknik clustering ya. Oke. Nah, jadi clustering itu kita bisa evaluasi dengan 3 faktor. Yang pertama, kecenderungan cluster, jumlah cluster, dan kualitas cluster. Nah, kalau kecenderungan clustering ini kita memastikan dataset yang digunakan itu memiliki kecenderungan mengelompok atau tidak gitu ya. Nah, kemudian tidak ada tidak ada jawaban yang pasti untuk menentukan jumlah cluster yang tepat karena tergantung daripada bentuk distribusinya, skala pengumpulan data, resolusi pengelompokan yang diperlukan oleh pengguna ya. Jadi tidak ada jawaban yang pasti. Ketika kita mau milih, saya ini mau mengcluster berapa cluster? 2 cluster kah? 3 cluster, 4 cluster. Jadi tidak ada ukuran yang pasti. Nah, jadi ini bisa metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang tepat itu ya tadi ya, ada metode elbow, ada gap statistik, ada koefisien silhouette ya. Kita lihat di sini elbow method. Jadi elbow method itu merupakan salah satu metode untuk menentukan jumlah cluster yang tepat melalui persentase perbandingan antara jumlah cluster yang akan membentuk siku. Nah, jadi di sini kita lihat ini ada namanya sum square ya, sum square. Oke, kita lihat di sini. Tadi saya sempat bilang bahwa semakin kecil sum square itu maka clusternya akan semakin baik. Oh, ternyata belum tentu ya. Nah, di sini kita lihat nih ada grafik ya. Sumbu Y-nya itu adalah sum square, terus sumbu X-nya itu adalah jumlah cluster. Jadi di sini tuh menyajikan misalnya contoh ya. Kalau seandainya kita menggunakan 2 cluster, sum square-nya itu adalah sekitar 1.400 lah ya. Kemudian ketika kita menggunakan 3 cluster, sum square-nya itu adalah, anggap aja lah 600 gitu. Ketika kita menggunakan 4 cluster, anggap aja lah sum square-nya itu adalah berapa ya? Misalnya 100 ya, 100 gitu. Nah, kita lihat di sini, semakin besar jumlah cluster, sum square-nya juga semakin kecil. Tapi kita lihat dulu ya, kalau seandainya kita mengelompokkan terlalu besar, itu kan artinya kita bukan mengelompokin ya. Jadi kita tuh tidak bisa mengelompokkannya itu sampai kayak 10 kelompok, 9 kelompok, itu terlalu besar gitu. Jadi kita bukan mengelompokin. Jadi kalau seandainya kelompoknya itu terlalu besar. Nah, kita lihat di sini, kalau metode elbow ya, jadi di sini jika nilai klaster pertama dengan nilai klaster kedua memberikan sudut dalam grafik atau nilainya mengalami penurunan yang paling besar, maka jumlah nilai klaster tersebut yang tepat. Oke ya, jadi di sini sum square error-nya ini adalah sumbu X, sumbu Y-nya sum square error dan sumbu X-nya itu adalah jumlah klaster. Jadi kita lihat di sini, katanya titik elbow itu adalah yang membentuk siku ya. Jadi kita lihat di sini. Penurunan yang paling tajam itu di mana penurunan paling tajam? Jadi patokannya itu adalah penurunan yang signifikan ya, penurunan yang signifikan dan dia akan membentuk siku. Nah, ini kan ini penurunan sangat signifikan ya. Gitu kan turunnya tajam gitu. Nah, titik sikunya tuh di mana? Di sini ya di 4. Nah, di sinilah yang optimumnya kalau kita menggunakan metode elbow ya. Nah, nih,
Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jumlah klaster yang membentuk siku sangat jelas ya, terlihat jelas saat di klaster K-nya itu adalah 4. Sedangkan pada jumlah klaster 5 hingga 10 terlihat stabil. Jadi kalau kita menggunakan metode elbow, kita lihat di penurunan sikunya itu paling signifikan, paling tajam, ya paling ini kan bentuknya siku ya, kayak siku kita gitu kan. Nih, siku. Jadi titik sikunya itu ya yang penurunan paling tajam itu di mana? Nah, itulah yang paling optimum. Jadi di kasus ini eh, jumlah klaster yang paling optimumnya itu adalah 4 gitu ya. Nah, itu tadi metode elbow. Oke. Menentukan jumlah klaster yang tepat berdasarkan nilai sum square error yang mengalami penurunan drastis. Semakin besar nilai sum square error, semakin berkurang kualitas klaster ya. Jadi makin besar sum square error, maka kualitas klasternya semakin kurang ya, karena errornya besar gitu. Nah, begitu sebaliknya ya, semakin kecil sum square error, maka makin baik kualitas klasternya gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Ketika dia itu menggunakan 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster, dia itu penurunannya akan semakin tajam ya, penurunannya akan semakin tajam. Berarti di sinilah titik 4 inilah yang dia optimum ya, karena nih sum square-nya juga kecil ya. Semakin besar sum square, berarti banyaknya klaster itu ya tidak tepat ya, karena dia tidak bagus nih ya. Semakin besar nilai sum square error, makin berkurang kualitas klaster ya. Oke ya. Nah, ada lagi namanya silhouette coefficient ya. Silhouette coefficient. Nih, nilai silhouette ya. Nilai silhouette coefficient itu nih, nilai silhouette coefficient bukan merupakan metode untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimum ya. Nah, kita lihat dari nih, nanti kita akan visualisasikan ya. Nanti kita lihat yang mana nih paling optimum ya, nilai yang paling tinggi. Jadi kalau nilai silhouette-nya tinggi, dia akan optimum ya. Ini juga ada namanya gap statistik. Gap statistik ini menghitung kebaikan ukuran pengelompokan dengan melihat nilai log-nya dari setiap cluster. Ya, jadi kita bisa lihat ya nilai dari gap statistik. Kalau seandainya nilainya tinggi, berarti itulah yang bagus gitu. Oke ya, kita akan cobakan. Nah, di sini silakan buka modulnya ya. Saya akan copy aja dari sini. Saya akan copy aja dari sini. Nah, tadi kan kita sudah ini ya, sudah apa tuh mengimport dataset ya. Nah, di sini kita menggunakan dataset kita yang awal aja ya, karena kan dataset yang baru tadi new nilai mahasiswa tadi kan kita sudah lakukan beberapa proses-proses gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan aja data awal ya, data awal yang kita import itu yang belum kita lakukan proses. Nah, silakan di copy aja ini yang ini ya. Halaman berapa nih? 101. Halaman 101 ini menghitung. Jadi kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu oke, kita hitung dulu ya total within cluster. Oke ya. Oke, oh ya, sorry. Saya lupa. Karena dia itu hanya menghitung nilai numerik, oke, berarti yang apa namanya tuh nama mahasiswa itu tidak kita ikutkan ya, tidak kita ikutkan tidak kita ikutkan dalam menghitung sum square-nya. Nah, jadi di sini ya kita copy ya. Saya copy. Saya masuk ke RStudio-nya. Sorry, berarti kita memang harus menggunakan data yang tidak ada ini ya, tidak ada nama mahasiswanya gitu, cuman ada UTS, tugas UAS. Nah, data kita yang terakhir tadi nih yang
yang ini ya, yang mana nih? Oh ini nih. Yang new nilai MHS1 yang tidak ada nama mahasiswanya. Ini kan nama mahasiswanya kan hanya label saja ya. Tapi kan kolom kolom nama mahasiswa kan udah nggak ada lagi. Nah ini kita gunakan, sorry ya, tadi saya salah. Kita menggunakan data yang ini ya, yang kolom nama mahasiswanya sudah tidak ada lagi. Oke, berarti kita akan gunakan, kita akan menghitung ya, sum square ya. Ini kita adalah fungsi untuk menghitung sum square ya. Function sum Kemis, berarti ini ya, nama datanya adalah data yang kita yang tadi, new nilai MHS1 ya. Ini kan data yang ini nih. Data yang hanya ada UTS, tugas, UAS gitu, tidak ada nilai mahasiswanya. Ini. Ini ya, yang ini. Oke, kemudian K N10 ya, oke ya. Nah, sekarang sekarang kita tentukan dulu. Ini kan ada nih K. Nah, berapa K yang akan kita coba ya? Nah, jadi di sini kita hitung K yang akan kita coba. K-nya itu kita akan cobakan dari ini ya, dari 1 sampai 4. Kita akan cobakan K-nya itu dari 1 sampai 4. Nah, kemudian apa lagi nih? Setelah ini, nah ini ya, kita mapping ya, kita mau lihat visualisasi dari elbow-nya. Oke, berarti kita akan, ini saya copy di sini. Oke, tadi kita sudah kasih tahu ya bahwa K yang kita gunakan itu adalah dari 1 sampai 4. Artinya kita tuh mau menyobakan kalau kita menggunakan klaster 1, klaster 2, 3 sampai 4 itu hasil sum square-nya itu gimana gitu ya. Nah, ini visualisasinya. Fungsinya itu adalah map underscore DBL ya. Oke. Kemudian kita gunakan yang ini lagi ya. Menampilkan plot ya, menampilkan plot elbow metodenya. Oke. Ya, kita oke ya. Enter. Nah, ini hasil elbow metodenya. Kalau di sini, kalau kita lihat ya, di titik jumlah klaster berapa yang dia itu membentuk siku? Kalau dari visualisasi ini. Di jumlah klaster berapa? Yang dia itu membentuk siku gitu, yang memang benar-benar penurunan 2 ya. Oke. Nah, jadi memang ini ya, untuk kasus kita ini ya, kasus yang dataset yang kita gunakan ini, yang optimum ya, yang optimum itu adalah jumlah klasternya adalah 2 gitu ya. Kalau seandainya kita menggunakan 3 klaster, 4 klaster ya, ini sebenarnya kecil juga tapi tidak signifikan ya. Jadi kan kalau kita itu mau mengklaster kan, kalau kita mau mengelompokkan, kita kan nggak boleh gitu mengelompokkan itu terlalu banyak gitu. Untuk apa kita mengelompokkan kalau kita membuat kelasnya itu terlalu banyak gitu. Jadi kita ingin mengelompokkan orang. Orang itu terdiri misalnya kayak apa ya? Misalnya kita ingin mengelompokkan orang-orang lah ya gitu. Kalau seandainya kita terlalu banyak mengelompokkan orang ke beberapa kelompok kan, kita kan orang jadi apa ya? Jadi bingung, orang kok banyak banget kelompoknya. Jadi kita ya apakah dengan pengelompokan sedikit itu lebih bagus ya? Ya tergantung sih ya. Nah, ini kalau di kasus kita tadi ya kita punya dataset itu adalah 10 ya. Nah, jadi menurut dari elbow method ini yang paling optimum ya untuk kasus kita ini 2 klaster. Jadi kalau kita menggunakan 3 klaster, 4 klaster itu sudah tidak optimum lagi gitu. Karena dengan menggunakan
yang 3 klaster, 4 klaster itu sum square-nya itu tingkat errornya itu mirip dengan 2 klaster gitu ya. Untuk apa kita membuat kelompok banyak-banyak? Kalau seandainya dengan 2 klaster aja sudah optimum gitu ya. Nah, jadi untuk kasus kita ini ya optimumnya 2 klaster ya. Nah, ini saya copy ya. Saya copy, saya taruh di kolom chat ini. Tolong dicobain. Ya, disesuaikan ya dengan nama data kalian ya. Kemudian case values ini berarti kita nyobain dari value 1 sampai 4 ya. Kemudian ini dan ini ya. Nah, ini ya plotnya. Oke, dicobain. Nah, selanjutnya kita akan gunakan lagi metode selanjutnya yaitu adalah silhouette method ya, silhouette method. Jadi kita melihat kalau seandainya jumlah nilai silhouette-nya tinggi, itulah ininya ya, cluster optimalnya. Average silhouette itu mengukur kualitas cluster. Ini menentukan seberapa mirip sih suatu objek dengan klasternya sendiri ya, dibandingkan dengan klaster lain. Jadi kita kalau mau tahu jumlah klaster optimalnya itu berapa ya, kita berdasarkan nilai siluet. Kalau nilai siluetnya tinggi, berarti di tempat itulah klasternya optimum gitu ya. Nah, di sini saya copy aja dari sini. Disesuaikan ya dengan data kita ya, sesuaikan dengan nama data kita. Oke, ini saya masuk ke R lagi. Function k-means. Oke ya, ini kita sesuaikan dengan data kita. Tadi data saya namanya new data ya, new nilai MHS 1 ya. Centernya K, and start 25. Nih ya, distance-nya itu oke berarti nama data kita tadi ya, new nilai MHS 1 ya. Oke. Terus kita oke, saya balik lagi ke sini ya. Oke. K-nya kita tentukan ya, K-nya dari 2 sampai 4 misalnya ya. K-nya itu kita tentukan, kita mau nyoba K-nya itu dari 2 sampai 4. Kemudian kita ekstrak ya, dan kita visualisasikan. Kita ekstrak dan kita visualisasikan. Nah, gini. Oke, kalau dari sini, jumlah klaster berapa yang paling optimum? Kalau dari nilai siluetnya. Berapa? Berapa? Jumlah berapa? Berapa? 2 ya. Nah, kita lihat, sorry. Berapa tadi Farul katanya? 3 Bu. Berapa? 3? Ayo, Ya, Bu. berapa? Nah, kalau metode elbow, kalau elbow itu, ingat aja, elbow itu kan bahasa Inggris kita apa? Bahu, siku ya. Elbow itu kan bahu ya. Kalau dengan metode elbow, kita melihatnya itu dari grafiknya ya. Oh, saya lihatin lagi. Kalau kita menggunakan metode elbow, nih, jadi hati-hati ya, harus tahu dulu nih dengan menggunakan metode apa. Kalau kita mau lihat ini, kalau kita menggunakan nilai elbow itu dia menggunakan nilainya itu namanya sum square error ya, sum square error. Nah, nih ya grafik elbow method. Elbow method itu dia menggunakan ukuran namanya sum square error. Jadi jika sum square errornya itu besar, maka jumlah klaster tersebut
semakin tidak baik gitu ya. Kalau sum square error-nya kecil, jumlah klaster tersebut baik gitu. Nah, baik belum tentu optimal gitu. Kenapa belum tentu optimal? Ya kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini 10 paling kecil gitu. Misalnya kalau kita menggunakan jumlah klasternya 10, 9 itu kan makin kecil nih sum square error. Tapi ini baik tapi belum tentu optimal. Kenapa? Kalau seandainya kita menggunakan banyak klaster, contoh begini ya. Ada 10 data. Kita bingung nih, mau mengklasternya itu berapa? 2 kah, 3 kah, 4 kah? Nah, kalau seandainya kita memiliki 10 data, kemudian kita mengklasterkannya ada 10, ya untuk apa kita klaster ya, begitu kan? Untuk apa kita mengelompokkan? Kalau misalnya 10 datanya ada 10, kemudian kita mengelompokkannya juga 10, itu untuk apa gitu kan ya. Nah, makanya eh, di sini ya kita lihat sum square error-nya kecil tapi ya baik artinya kan, tapi kan baik belum tentu optimal. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode elbow ya, metode elbow tuh gini, kita lihat di titik mana sih ya dia itu penurunannya signifikan. Nah, di sini ya. Nih, penurunannya itu signifikan, ditandai dengan berbentuk siku. Tahu kan ya, siku manusia kan begini ya. Gimana sih saya melihatnya? Nah, nih, dia kan penurunannya signifikan nih. Nih, gitu kan ya, penurunan signifikan. Dan dia itu membentuk siku. Jadi pedomannya adalah ketika kita menggunakan metode elbow, cara cepatnya untuk melihat di titik mana sih dia itu optimum, ya kita lihat aja nih di titik yang membentuk siku. Yang membentuk siku itu yang mana? Oh, ini 4. Oke, berarti dia itu adalah di optimum yang di 4 ini gitu ya. Nah, sementara siluet kalau kita menggunakan metode siluet ya. Nih, metode siluet. Oke, kita lihat dulu nih. Ini nih, lihat di grafiknya. Jumlah klaster, ada average silhouette. Kalau kita menggunakan metode silhouette untuk melihat jumlah klaster yang paling optimum, kita melihat nilai silhouette yang paling tinggi ya. Nah, nilai silhouette itu mengukur kualitas klaster. Ini menentukan seberapa mirip sih suatu objek dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode siluet, kita melihat nilai siluet yang paling tinggi itulah yang optimum. Oke ya, kita lihat lagi ke kasus kita. Nah, ini hati-hati ya. Ini adalah average silhouette. Ya, kita menggunakan metode siluet ya. Nah, di sini kita terlihat di jumlah klaster berapa yang paling optimum? 2, Bu. 2 ya. Jadi kalau kita menggunakan average silhouette, berarti kita melihat nilai silhouette yang paling tinggi ya. Nilai silhouette yang paling tinggi yang mana? Oh, ini 2. Oke, berarti jumlah klaster yang paling optimum itu adalah 2. Berarti cocok ya. Tadi dengan menggunakan metode elbow, kita dapatkan bahwa jumlah klasternya itu yang optimum adalah 2. Ketika kita menggunakan average silhouette, kita juga mendapatkan jumlah klaster optimum itu adalah 2. Oke, berarti kita bisa dibilang nih, berarti benar nih pilihan kita tadi 2 ya. Karena dengan menggunakan 2 metode tadi sudah menyebutkan bahwa klaster optimum itu adalah 2 ya. Nah, sekarang kita cobakan lagi untuk teknik yang ketiga ya, yaitu adalah gap statistik. Nah, ini gap statistik ya. Kita lihat kalau nilai gap statistiknya tinggi, itulah tempat optimumnya ya. Oke, saya copy aja di sini gap statistik. Nah, ini saya copy aja semuanya biar nggak bolak-balik. Nih ya, gap statistik. Oke, kita sesuaikan ya nama filenya, data mahasiswa ini saya ganti dengan new nilai MHS1. Pakai min, oke ya, ini udah. Oke, nah ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari grafiknya si gap statistik, jumlah klaster berapa yang paling optimum? Masih 2, Bu. Masih 2, oke ya. Jadi kalau dengan menggunakan silhouette method,
Dan gap statistik kita melihat nilai yang paling tinggi ya kayak tadi ya. Di silhouette method itu kita melihat nilai siluet yang paling tinggi itulah yang optimum. Gap statistik juga ya kita gunakan ini kita gunakan yang apa kita lihat nilai gap statistik yang paling tinggi itulah jumlah cluster yang paling optimum ya. Gitu. Oh ya, sintaksnya tadi ya. Ini oke ya nih. Saya copy dulu ya ke chat supaya bisa dicobakan. Padahal itu di modul juga ada sih, cuma nanti kalian sesuaikan aja dengan ininya ya. Sesuaikan aja dengan bisa lihat di modul ya, nanti kalian sesuaikan aja. Oke, kemudian ini untuk yang saya kopikan di kolom chat itu adalah ini ya, yang metode silhouette. Silhouette. Hmm. Oke, kemudian itu ya, itu yang metode silhouette ya. Nah, kalau yang metode gap statistik ini saya kopikan lagi di kolom chat ya, tolong dicobakan. Bentar, kemudian oke ya, nih. Oke, ini ya, jadi silakan ya dicoba. Jadi hari ini kita telah mengimplementasikan coding R ya, R untuk K-means cluster ya. Jadi dari kita bisa melakukan clustering, visualisasinya, dan juga mengukur ya jumlah optimum clusternya itu berapa. Jadi kita tidak apa ya, tidak mencoba-coba misalnya saya itu cocoknya dengan data saya ini apakah dengan menggunakan 2 cluster ataukah dengan menggunakan 3 cluster gitu ya, apakah 4 cluster gitu. Nah, jadi kita kalau biasanya orang melakukan penelitian itu biasanya orang lakukan dulu penentuan optimum cluster ya. Jadi kalau seandainya optimum clusternya itu sudah didapatkan, baru orang itu gunakan. Oh, saya akan mengclusterkan data ini dengan 2 cluster. Oke, gimana silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, gimana silakan ya kalau ada pertanyaan boleh taruh di kolom chat ya pertanyaannya terkait implementasi K-means cluster ya K-means cluster dan ini ya K-means cluster dan teknik ininya penentuan cluster yang optimum. Nah, saya mau perlihatkan ya contoh-contoh penelitian orang gitu ya menggunakan K-means cluster. Oke, nanti UTS kalian itu akan mengimplementasikan algoritma yang sudah kita pelajari ya untuk menyelesaikan studi kasus. Contoh nih, nih ya misalnya, aduh, apa ya nih cari, bahasa Inggris semua ya. K-means cluster, K-means cluster ya. Kalau coba saya pakai bahasa Indonesia aja, K-means cluster.
Nah, ini ya judul-judulnya. Clustering dampak bencana gempa bumi menggunakan K-means. Ada juga nih penggunaan algoritma K-means pada aplikasi pemetaan klaster daerah wisata. Terus analisis klaster dalam pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jambi berdasarkan penyakit menular. Nah, ini tuh nih ya anak matematika nih. Karena dosennya terkenal nih, Bu Gusmi ya. Nah, jadi di sini ya kita lihat dulu ya contoh. Oke, kita lihat. Hmm. Nah, ini ya. Analisis klaster dalam pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ini ya, nih kita lihat datasetnya seperti apa. Ya, tekniknya gimana. Nih, jadi dia itu atributnya adalah ini ya, ada 5 atribut. Yang pertama, kasus demam malaria, jumlah kasus kusta, jumlah kasus pneumonia, jumlah kasus IMS, jumlah kasus HIV. Ya, ini. Jadi di setiap kabupaten itu dia catat, misalnya Kabupaten Batanghari, yang malarianya berapa, kustanya berapa, pneumonia itu berapa, gitu ya. Kemudian dia terapkan ini dia terapkan K-means cluster. Nah ya dia terapkan K-means cluster dan didapatkan nih. Oh dia nggak bahas ini ya. Dia kalau anak matematika ini kan memang matematis sekali ya. Dia itu membahasnya tuh lebih ke ini statistiknya ya, statistik. Nah kalau kita kan membahas teknisnya. Di sini dia tidak membahas ya. eh, Berapa klaster yang optimum tuh ya nggak bahas ya. Kalau saya lihat ini ya, dia tidak membahas berapa klaster yang paling optimal gitu. Nah, dia membahasnya secara statistiknya. Nah, ini contoh ya. Contoh em, contoh ya analisis klaster. Nanti kalian bisa juga nih cari di BPS datanya misalnya analisis klaster pengelompokan kabupaten berdasarkan dari misalnya produksi tanaman pangan atau produksi karetnya misalnya seperti itu bisa ya. Misalnya analisis klaster kabupaten kota di Provinsi Jambi berdasarkan produksi tanaman pangan. Misalnya dicatat misalnya eh, jumlah produksi padi di Kabupaten Batanghari berapa, jagung berapa, ini berapa ya nanti kan kabupaten di Batanghari kabupaten di Jambi kan banyak ya gitu. Ini nanti kalian lakukan analisis klasternya, tentukan klaster yang paling optimis itu berapa. Nah, ini contoh ya penelitian penerapan dari clustering. Ini juga ada nih apa nih? Nih algoritma K-means untuk aplikasi daerah wisata. Gimana nih? Kita lihat. Aduh lama nih. Oke, kita lihat lagi yang contoh yang lain. Nih, analisis klaster kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Banten menggunakan K-means. Oke, kita lihat ya. Eh, ininya tuh dia datasetnya apa aja ya, kita lihat ya. Datasetnya itu ada 10 ya. Oke, ini dia itu ada 10 datasetnya. Tapi saya nggak tahu nih apa aja di X1. Oh nih. X1 itu eh, penduduk miskin usia 15 ke atas. X2-nya itu penduduk miskin usia
15 yang taman SD, S3-nya penduduk miskin yang SMA, oh gitu. Nah ya, itu kan ada 10 variabel ya. Nah ini dia gunakan, kemudian dia analisis ya, dianalisis, kemudian dia apa dia visualisasikan. Tapi di sini dia jelasin nggak ya eh, berapa gitu ininya yang paling optimum. Kita lihat di bawah ya. Oh nih, ada nih pengujian klaster terbaik. Nah, dia di sini menggunakan apa nih? Nih ya, average silhouette score. Oke, berarti di sini dia menggunakan silhouette. Kalau dari hasil silhouette-nya ini kita lihat ya, yang paling tinggi itu adalah jumlah klasternya adalah 2 ya. Berarti di kasus dia ini paling optimum itu adalah 2 klaster gitu. Nah, jadi di sini dia menggunakan 2 klaster yang paling baik ya. Oke, gitu ya. Nanti kalian bikin UTS-nya tuh seperti ini. Jadi bikin jurnal gitu menggunakan metode clustering ya, dengan menggunakan clustering. Jadi silahkan cari datasetnya ya, bisa cari di BPS gitu. Nah, tapi setiap orang tidak boleh sama ya, dan juga tidak boleh nih, hati-hati. Sering saya dapat kasus dia ambil jurnal orang lain. Kemudian dia ambil aja gitu, dia ganti nama. Tapi nanti untuk UTS-nya selain tulisan dalam bentuk jurnal seperti ini juga harus menyertakan source code ya, harus menyertakan source code dan datasetnya ya. Nanti selain mengupload ini ya tulisannya, juga mengupload source code dan datasetnya. Jadi saya tahu nih, wah beneran dia ngerjain. Kalau seandainya hanya tulisan saja gitu kan, ya bisa aja dia ngambil tulisan orang lain, tinggal ganti nama, kan mudah gitu. Ya, jadi nanti untuk UTS-nya selain tulisan juga ya dataset dan source code-nya juga hilang bayarin. Oke ya. Itu untuk UTS-nya. Nah, jadi ini adalah pertemuan kelima kita membahas mengenai implementasi K-means ya di R. Nanti minggu depan pertemuan ke-6 kita akan bahas algoritma clustering lainnya, yaitu hierarchical agglomerative clustering ya, dan implementasinya dengan menggunakan R ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Enggak ya, karena gampang ya. Nah, nanti ini coding-codingannya itu tolong dilatih-latih ya, karena ini nanti akan dipergunakan untuk UTS-nya. Ya, jadi UTS-nya itu adalah studi kasus ya. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas ya, karena ini akan kalian implementasikan di UTS gitu. Jadi ya saya melihat nanti dari project di UTS-nya aja. Jadi saya minta tolong latihannya ya, latihan codingnya latihan. Kalau seandainya masih ada tadi kayak tadi tuh kan ya, misalnya versi R-nya yang tidak kompatibel, mungkin bisa install ulang gitu. Atau gini, saya nggak tahu apa masalahnya ya, apakah versi R-nya yang bermasalah. Kalau seandainya begitu ya diinstal ulang aja ya, cari versi R yang lebih update gitu. Tadi Bu, saya udah selesai kan. Itu tuh cuma diupdate lagi Apanya diupdate? R-nya. R-nya. Oh, udah berarti udah bisa. Udah bisa. Oke, nanti kasih tahu ya Reza sama temennya yang apa namanya yang masih belum kayak kasusnya tadi sama, yang kasusnya sama, tolong dikasih tahu ini harus diupdate seperti apa. Ngikutin instruksinya aja ya di R, update apa gitu. Iya Bu. Iya. Oh ya, tolong kasih tahu ya Reza ke temennya yang tadi yang masalahnya sama. Oke ya, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, oh ya silakan Farung. Bu, kalau kan datanya nyari di BPS tuh, Bu. Minimal datanya berapa, Bu? Nggak ada minimal sih, tapi kan misalnya gini nih, udah provinsi, Pro- kabupaten di kota Jambi, kabupaten di provinsi Jambi itu ada berapa sih?
Saya nggak apa ya. Jadi kita 34 ada, Bu. ah 34 ada. 35. itu provinsi. Kabupaten di Jambi ada 9, Bu. Nah, 9. Misalnya. 9 ya. Itu bisa aja sih kamu gunakan dataset provinsi, kabupaten di Kota Jambi. Jadi misalnya ngambil data di BPS nih, kabupaten, misalnya judulnya apa ya? Pengelompokan analisis klaster tingkat produksi tanaman pangan di Provinsi Jambi gitu. Nah, misalnya Kabupaten Batanghari, kita tentukan aja variabelnya berapa banyak. Misalnya variabelnya 5 ya. Misalnya jumlah produksi padi, jumlah produksi jagung, jumlah produksi ubi ya misalnya, jumlah produksi apa lagi ya gitu kan, pokoknya tanaman pangan. Nah, jadi nanti kita akan klasterkan, kita akan melihat nih kabupaten-kabupaten mana aja sih yang produksi tanaman pangannya itu yang mirip gitu ya, yang mirip artinya yang memiliki tingkat produksi tanamannya yang hampir sama produksinya. Jadi kita bisa tahu nih apakah ada 2 klaster ataukah ada 3 klaster seperti itu. Itu boleh ya, nggak apa-apa dikit gitu. Kalau provinsi juga kalau seandainya mau ya carinya ini aja provinsi di Indonesia ya 34 kan gampang ya. Tinggal kita cari aja datanya di BPS, kemudian kita pilih aja data yang kita inginkan. Misalnya tadi ya misalnya clustering tingkat analisis cluster ya tingkat produksi pangan di Indonesia, berarti ada 34 provinsi. Kita ambil aja misalnya kayak produksi padi, produksi jagung, produksi ubi, ada segala macam. Atau tingkat kemiskinan. Nah, misalnya tingkat kemiskinan tadi bisa kita lihat ya kalau di BPS kan ada misalnya kayak contoh tadi ya tingkat kemiskinan usia 15, tingkat kemiskinan usia tamat SMP dan segala macam. Nah, untuk referensinya kalian itu istilah gini loh. Boleh remake. Remake itu apa istilahnya? Orang sudah ada nih melakukan penelitian yang sama misalnya tadi tingkat kemiskinan. Nah, itu kalian boleh pakai tingkat kemiskinan menggunakan dataset. Misalnya tadi kan dia kan ada 10 variabel ya tadi kalau tidak salah. Nah, bisa menggunakan variabel dia tapi tahunnya aja dibedakan. Tahunnya misalnya kalau dia itu menggunakan tahun 2021, kalian gunakanlah tahun 2022. Ya, kalau seandainya masih bingung nih, saya menggunakan data apa? Sementara data ini sudah dipakai orang lain, tapi nggak apa-apa. Kita pakai aja variabel-variabel yang orang lain tadi sudah gunakan, tapi tahunnya aja yang kita bedakan. Misalnya kalau seandainya tadi ya, orangnya menggunakan tahun 2021, ya udah kita cari yang tahun 2022. Yang penting jangan tulisan yang di pembahasannya itu jangan copy paste ya, jangan copy paste, jangan copy paste ya. Jadi gunakanlah pembahasan dari kalian. Gitu. Oke ya, gimana? Baik, Bu. Oke ya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Jadi tolong berlatih ya, berlatih codingnya. Gunakanlah dataset-dataset yang lain ya supaya bisa untuk persiapan dari UTS-nya. Jadi harapannya melalui mata kuliah ini ya rekan-rekan bisa mengimplementasikan teknik-teknik yang ada di penambangan data untuk menyelesaikan kasus-kasus di dunia nyata gitu ya. Oke, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih ya, mohon maaf saya harus kuliah online terus setiap Sabtu karena kampus itu tuh kadang tutup, kadang apa gitu kan ya dan kadang saya kasihan juga sama cleaning service-nya karena harus menunggu kita sampai sore untuk selesai kuliah ya. Jadi ya mohon maaf ya kita harus kuliah online. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Eko kan nanti setelah UTS kan Pak Eko yang masuk ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan Pak Eko kalian bisa kuliahnya itu offline ya. Karena kan rumah Pak Eko itu di sebelah Unja, jadi itu gampang ke kampus ya. Mau jam berapapun dia gampang ke kampus ya. Gitu. Dan dia juga punya akses ruangan itu banyak gitu. Nah, jadi ya nanti mudah-mudahan dengan Pak Eko kalian bisa kuliahnya offline. Ya, saya tutup. Nanti ini recordnya itu nanti saya akan share ya ke LMS. Jadi mohon diulang-ulang lagi codingannya. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.